Kalau disebutkan dia capek, disebutkan dia lelah, macam-macam nggak kena nih. Lalu apa dong penjelasannya? Kalau kita lihat polanya, ini kan Bung Adnan ya, yang sekali pukul langsung roboh gitu loh, Bah. Biasanya Bang, politisi itu paling takut kalau dikasuskan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Secara mendadak, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga, mengundurkan diri dari tampuk kekuasaannya sebagai ketum partai politik yang memenangi pemilihan legislatif 2024 runner-up. Tentu ini menjadi pertanyaan dan sudah menjadi diskusi yang panjang di sosial media, bahkan sampai hari ini isu ini terus naik. Banyak istilah di situ yang kemudian digunakan oleh netizen, misalnya pohon beringin sudah tua, tumbangnya pohon beringin di tangan tukang kayu, dan lain sebagainya. Tapi itu kan kritik yang muncul dari netizen. Kita tidak ingin masuk ke sana, kita ingin justru mendalami kira-kira apa yang terjadi secara mendadak ini, apa motifnya, apa konteksnya, kira-kira siapa yang diuntungkan dari pengunduran diri Airlangga sebagai ketum Partai Golkar. Apalagi ini adalah sebuah posisi yang ya tentu saja semua orang pengen ada di situ ya. Posisinya kuat, punya akses langsung kepada kekuasaan, bisa punya posisi tawar yang kuat juga dalam struktur pemerintahan dan lain-lain. Tentu kemudian menjadi pertanyaan kalau diksi yang digunakan adalah pengunduran diri. Apakah ini pengunduran diri? Apakah memang dipaksa mundur? Ya. Atau ada kekuatan lain yang membuat Airlangga terpaksa mengundurkan diri? Nah, untuk membahas soal itu, kita sudah ada tamu istimewa, Bang Ray Rangkuti, Direktur 5 ya, Lembaga Lingkar Madani. Kita sapa dulu Bang Ray. Bang Ray, apa kabar? Baik, alhamdulillah sejauh ini. Baik ya. Baik, masih baik alhamdulillah. Kita bisa tertawa melihat drama-drama terbaru ya, iya, di lingkup politik nasional. Saya kira bukan drama, itu tragedi. Tragedi. Tragedi yang drama yang tragis. Tragis. Ya, kalaupun itu drama tragis. Ya, Bang Ray, apa sih yang melatar belakangi atau menurut kita apa sih konteks kenapa kemudian Airlangga tiba-tiba mundur? Kurang apa perannya di pemerintahan Jokowi? Selama ini menjabat sebagai Menko Ekonomi, ya, kemudian Partai Golkar juga adalah salah satu penyangga koalisi pemerintahan sehingga Jokowi bisa bertahan sampai 2 periode. Kemarin saat Prabowo dan anaknya Gibran maju juga Golkar ada di depan. Banyak elit Golkar bahkan ya, ada yang mau dikuningkan kan? Bahkan ada yang mau dikuningkan saat itu, meskipun nggak jadi. Warnanya bisa berganti-ganti. Tergantung ini kesepakatan politiknya seperti apa. Ada catatan Bang Ray soal pengunduran diri ini? Saya masuk ke umumnya dulu. Ya. Setidaknya dalam 2 minggu terakhir ini saya melihat 3 langkah Golkar yang rada-rada butuh kecerdasan di atas rata-rata untuk memahaminya. Alias nggak masuk teori nih gitu loh kira-kira kan. Putusan-putusan yang mereka lakukan itu. Pertama adalah mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kan nggak masuk akal kita kan. Dikala di mana kader mereka justru elektabilitasnya paling tinggi. Saya kira dalam hal ini Ridwan Kamil salah satu calon gubernur dengan elektabilitas tertinggi di Indonesia. Bukan hanya di Jawa Barat itu. Ya kan? DKI Jakarta juga? DKI cuma sekitar 40-an. Kalau dia kan di atas 40. Ridwan Kamil itu. Ya. Untuk tingkat gubernur mungkin salah satu dia. Mungkin ada di Banten satunya gitu. Nah, tapi kok malah dukungan diberikan kepada orang nomor 2 yang elektabilitasnya setengah dari elektabilitasnya Ridwan Kamil. Meskipun sama-sama kader Golkar. Oh, beda. Oh, beda? Beda, karena yang satunya itu Gerindra. Oh, Deddy sekarang di Gerindra? Deddy di Gerindra. Itu justru persoalannya ada di situ. Karena ini elektabilitasnya sudah nomor 2, setengah dari Ridwan Kamil. Tapi Golkar justru memberikan surat rekomendasi ke Deddy Mulyadi. Dan ini yang membuat Ridwan Kamil jadi kayak nggak jelas statusnya ya? Lalu sekarang pindah ke Jakarta. Nah itu juga sempat ke Jakarta? Ya, enggak, sekarang juga. Sekarang balik lagi ke Jakarta. Dan kayaknya kuat di Jakarta. Tapi ini yang saya sebut keputusan kedua yang aneh juga.
Kenapa saya sebut aneh? Pertama karena elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta itu ya nomor 3 lah. Tapi nomor 3-nya juga lebih dari setengah dari perolehan suara nomor 2. Artinya kalau dia mau ke nomor 1, melebihi nomor 1, dia butuh kerja keras yang luar biasa gitu. Karena yang nomor 1 ini kan Ahok. Kalau Anies itu sekarang terekam di survei itu sekitar 40. Ahok sekitar 25 gitu ya. Lalu dia di bawah 10%. Kan jauh sekali, bahkan untuk nomor 2 saja udah kesulitan, apalagi ke nomor 1 gitu. Nah makanya sekarang terdengar satu aktivitas untuk merangkul semua partai-partai yang disebut dengan Kim Plus itu kan. Karena menurut saya cuma itu caranya memang. Cara untuk memenangkan Ridwan Kamil itu adalah mengambil semua partai, ya supaya nggak kelihatan tanda kutip ya, borong-borongan tinggalkan satu. Tapi yang satu itu kan jelas udah kesulitan untuk mencalonkan karena mereka nggak punya golden ticket kan. Akhirnya apa gitu? Akhirnya kemungkinan nomor 1 yang paling tinggi elektabilitasnya di Jakarta itu akan kesulitan untuk dapat. Apalagi Anies bukan orang partai ya. Apalagi Anies bukan orang partai gitu ya. Dan ya saya tidak tahu juga, tapi saya kalau gaya politik Anies ini kan juga orang yang ingin didatangi gitu loh, bukan mendatangi gitu. Jadi ya klop. Padahal dia nggak punya partai. Padahal dia nggak punya partai gitu. Dia ini kan tipe orang yang merasa dia yang dibutuhkan gitu. Dia bukan butuh orang lain gitu. Nah jadi ya klop lah gitu. Jadi suasana, dan itu memang strategi yang ya kalau menurut saya kalau Kim mau menang ya salah satu strateginya adalah itu. Borong semua partai gitu ya supaya tidak ada kritik dan supaya tidak ada yang disebut dengan kota kosong. Ya tinggalkan satu partai, tapi yang satu partai ini juga udah kesulitan kan untuk mendapatkan PDIP dalam ini dukungan kan gitu. Nah ini langkah kedua. Nah langkah ketiga yang sulit dinalar itu adalah putusan Airlangga untuk mundur jadi ketua umum partai politik, ketua umum Golkar gitu. Anda baca itu dan dengar lagi pidatonya Airlangga waktu mengumumkan itu menurut saya pidato yang lebih tepat untuk menyatakan saya nggak mundur gitu loh. Perlawanan. Iya. Bisa disebut perlawanan sebenarnya. Mestinya. Iya, itu kan bunyi pidato beliau itu justru untuk mengatakan saya nggak layak mundur gitu loh, Pak. Tapi anehnya pidato itu justru menyatakan dia mundur, padahal isinya semua adalah yang sudah Anda sebutkan tadi. Cerita tentang sukses menaikkan elektabilitas di legislatif, menang di pilpres, ya kan, partai solid, ya kan, mendukung Pak Jokowi, ya kan, program-program Pak Jokowi, ekonomi meskipun dihempas oleh COVID. Tapi masih dapat ditanggulangi. Itu kan pidato orang mau sukses gitu loh, Lo kok tiba-tiba konklusinya saya mundur gitu, dan nggak cocok menurut saya. Berarti mungkin bukan mundur dalam pengertian ikhlas mundur. Itu makanya tema kita ini jadi relevan kan. Ada apa dengan Golkar? Cerita sukses untuk mundur gitu. Ini kan kali pertama kita dengar. Ini berarti pejabat politik yang sangat punya derajat seperti malaikat. Iya, orang tuh cerita sukses untuk menyatakan saya bertahan loh. Artinya cerita dia ini, artinya saya akan naik nanti Desember di Munas, kan kira-kira gitu. Itu asumsinya tuh. Karena ada juga yang minat sampai 3 kali, Bang. Oh iya. Karena dianggap dia sukses. Iya. Ada yang minta. Ada yang minta. Dan Airlangga kan masih yang akan kedua kan gitu. Mestinya gitu ya. Nah ini yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Nah sekarang menurut saya kalau argumen-argumen itu satu. Nah yang kedua yang membuat saya bertanya-tanya itu adalah soal kan tidak ada gejolak yang kita dengar yang menginginkan AHY mundur gitu. Kecuali sebelum Pilpres. Kalau sebelum Pilpres itu ada 2 gelombang memang ya kan yang menginginkan wacana Munaslup ya. Juga sudah pernah keluar ya. Ya itu ya. Sebelum Pilpres. Ya. Bahkan itu 2 kali. Satu isunya soal AHY dengan masalah keluarga lah. Itu isunya gitu. Nah yang kedua adalah isu soal AHY nggak dapat dicalonkan sebagai calon presiden wakil presiden. Lalu diminta untuk dilakukan munaslup dan dua-duanya gagal. Gitu loh kira-kira. Loh kok setelah itu selesai tidak terdengar angin apapun tiba-tiba mundur gitu. Nah itu yang kedua gitu.
Nah yang ketiga adalah AHY juga tidak melanggar ADART partai kan, gitu. Kecuali ya komitmen yang itu tersebutkan, tapi kan pada akhirnya diterima oleh orang Golkar juga kan, gitu. Nah yang keempat adalah apa namanya, AHY juga tidak sedang menghadapi masalah hukum, gitu. Bahwa beliau pernah diundang, dimintai keterangan oleh kejaksaan, diperiksa ya sebelum Pilpres itu, seingat saya Juni 2023 ya, seingat saya tuh kalau saya belum Golkar memutuskan mendukung siapa. Ya saat itu gitu ya, iya betul. Nah kan itu sampai sekarang nggak ada lagi kelanjutan. Gitu. Meskipun sekarang muncul lagi Bang. Ya. Soal wacana. Nanti kita ke sana. Gitu tidak, saya mau mengatakan dulu kan sebelum dia mundur itu kita nggak dengar gitu loh, Bah. Baru terdengar setelah dia menyatakan mundur kan. Nah, dengan 4 varian ini lebih tidak masuk akal bagi saya kenapa konklusinya malah mundur dari ketua umum gitu. Nah, ini yang saya maksudkan itu kalau argumen-argumen rasional nggak kita temukan untuk melihat kenapa saudara AHY mundur dari jabatan sebagai ketua umum, jabatan yang sangat prestisius, yang bahkan orang mau bertarung ya dengan cara apapun untuk mendapatkan jabatan itu gitu. Dia meninggalkannya begitu saja, ya kita harus mencarinya dari jalur lain gitu loh Pak. Dari cara lihat yang lain. Apa itu? Cara lihat yang lain itu ya mungkin satu kan, yang bersangkutan secara psikologik capek. Faktanya nggak capek. Ya kan, buktinya dia nggak mau keluar dari menterinya gitu. Nah yang kedua kalau Airlangga sendiri menyebut demi soliditas partai, aneh. Justru soliditas partai itu Anda pimpin ini partai sampai Desember nanti gitu. Sehingga, satu lagi alasannya demi transisi. Nah itu juga makin aneh bagi saya. Yang ketiga adalah alasannya karena transisi pemerintahan gitu. Apa hubungannya sama partai? Itu satu. Yang kedua kalau Anda mau begitu ya mestinya jangan sekarang, tinggal 2 bulan lagi kok. Mestinya sebelum Pilpres Anda mengundurkan diri dan fokus untuk ngelola pemerintahan. Faktanya enggak. Waktu Pilpres kemarin tuh Anda lebih banyak ngurusin Pilpres yang ketimbang misalnya bekerja untuk kepentingan partai gitu. Bahkan rangkap jabatan akhirnya. Rangkap jabatan dan sebagainya gitu. Jadi argumen-argumen nggak cocok. Lalu apa dong penjelasannya? Ya kalau disebutkan dia capek, disebutkan dia lelah, macam-macam nggak kena nih. Nah ya bagi saya yang tersedia penjelasannya adalah ada kekuasaan yang luar biasa yang mengendaki dia harus mundur. Dan kekuasaan itu ya kalau kita lihat polanya, ini kan Bung Adnan ya, yang sekali pukul langsung roboh gitu loh, Bah. Mike Tyson. Iya ini. Artinya apa? Artinya orang yang melakukan ini punya 2 kekuatan sekaligus. Kekuatan pertama adalah fisiknya sendiri kuat sekali dan dipukul dengan pukulan yang sangat kuat. Jadi 2 kemungkinan ini dengan 2 cara ini langsung roboh. Kalau kan sebelumnya seperti jab-jab aja kan. Betul. Yang saya sebut tadi kan ada 2 peristiwa di mana. Dan biasanya Bang, politisi itu paling takut kalau dikasuskan. Itu dia. Nah maksud saya ini ada alat pukul yang sangat kuat yang dipukulkan oleh orang kuat gitu loh. Jadi double nih. Makanya sekali pukul jatuh roboh gitu. Kalau yang sebelumnya kan enggak, bertahan aja Airlangga kan. Digoyang Ya, dengan mungkin isu karena keluarga juga ya. Atau jangan-jangan saat itu karena ditopang oleh kekuatan yang lain gitu. Nah sekarang itu yang terjadi. Nah pertanyaannya tentu saja siapa orang kuat yang sekali pukul lalu roboh itu Airlangga gitu. Ya saya nggak tahu. Di Republik sudah tahu ini, sebenarnya. Di Republik ini yang kuat itu siapa gitu ya. Sebenarnya sudah tahu tapi tidak disebut. Biarkan pemirsanya sendiri nyari ya. Sahabat integritas yang menyimpulkan ya. Sahabat integritas juga pasti sudah tahu lah. Gitu ya. Bang Ray, ini yang menarik kan pasca Pilpres muncul pilkada. Tadi sudah disebutkan keputusan-keputusan aneh dalam konteks Jawa Barat, DKI, termasuk sebenarnya Banten. Ya. Karena Banten itu akhirnya nggak punya teman tuh. Ya. Nasibnya sama dengan PDP di DKI. Iya. Nah ini apakah bagian dari latar belakang yang membuat kenapa kemudian ya Airlangga juga sebenarnya sudah mendapatkan sinyal bahwa dia ditinggal gitu ya oleh orang yang kuat tadi gitu. Saya kira enggak. Kalau kasusnya di Jakarta, Banten itu kan sesuai skenario malah.
Malah sebetulnya kalau kemudian dia tidak menarik RK ke Jakarta, itu cukup alasan tuh untuk mendongkel dia gitu loh oleh kekuatan yang punya alat pukul kuat ini gitu loh, Mas. Nah, justru sebaliknya kan dia seperti menuruti kan. Itu yang saya sebut tadi, Banten, Jawa Barat dilepas kok. Diberikan kepada pesaing utamanya loh di Banten itu. Di Jawa Barat itu. Maksudku gini Bang, maksudku mungkin dalam proses membangun kesepakatan itu prosesnya ulet. Karena RK sendiri kan mondar-mandir tuh. Sempat enggak, justru Jawa Barat, DKI. Dia ini menariknya, dia didongkel justru ada kesepakatan dan sudah fix RK ke Jakarta gitu loh. Itu juga yang nggak masuk akal saya. Karena kan selama ini saya katakan, RK nggak pernah ngomong nih soal Jakarta. 2 hari sebelum beliau menyatakan mundur, RK udah ngomong, saya siap di Jakarta. Gitu, saya siap di Jakarta. Bagaimana dengan Banten, Bang? Karena Golkar ini kesepian juga, nasibnya seperti PDIP. Kan kalau Banten ini kan boleh disebut belum masuk daerah yang dianggap sangat-sangat strategis kan. Oleh karena itu dibiarkan. Seperti apa petanya, biarkanlah daerah itu gitu. Tapi kalau Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu masuk salah satunya tentu di Sumatera Utara kan. Masuk yang disebut dengan daerah strategis. Oleh karena itu nggak bisa dibiarkan secara alami itu bisa muncul gitu loh, Mbak. Nah, dalam bahasa yang lain, ini udah masuk pembicaraan nasional nih. Daerah-daerah ini, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Nah, dan di semua tempat itu, ya kan Golkar solid dengan tetap apa yang disebutkan. Iya, gitu. Lalu di Banten tersendiri, kan di Banten juga. Persoalannya di Banten kan persoalan, dia nggak diajak gitu loh, Bah. Kalau dia diajak mungkin dia akan ikut kan. Nah kalau di Banten itu kan memang sejak dari awal dia kelihatan nggak diajak. Atau mungkin karena faktor keluarga Atut cukup kuat. Iya. Sehingga tentu saja secara harus dari mereka ya. Tentu saja secara secara elektoral. Ya tentu yang dapat nomor 1 itu kan dengan elektabilitas yang sangat kuat dong. Dan dalam kasus ini Airin memang sangat kuat kan di Banten. Lalu mau diganti dengan orang yang baru muncul di Banten itu kan nggak masuk akal kita juga gitu loh kira-kira. Nah, Bang Ray, setelah pengunduran diri muncul nama-nama kandidat yang akan menggantikan ketum, setidaknya sebagai PLT, ya untuk sampai ke nanti Munaslup, ya ada nama menterinya Jokowi Bahlil, ada nama menteri Jokowi yang lain Agus Gumiwang, ya bahkan kemudian kalau kita lihat di sosial media muncul juga nama Gibran. Nah sebenarnya ini ada kaitannya dengan sepak terjang dari kekuatan di luar itu yang sekali pukul itu atau bagaimana? Kok tiba-tiba muncul orang-orang yang sepertinya langsung terkait dengan misalnya Jokowi gitu ya sebagai presiden. Kan pertama begini, kita harus jelaskan dulu. Yang menariknya di era sekarang ini orang banyak bermain simbol, ya kan, nggak berani menyatakan yang sesungguhnya terjadi. Nah, tapi lama-lama kan kita mengerti pola simbolik ini. Ya, karena berulang-ulang. Ya, dia nggak revisi undang-undang KPK maunya DPR, ujung-ujungnya ditandatangani juga. Hasil fit and proper staf KPK itu nggak akan kita pakai, akhirnya dipakai juga. TWK ya tes wawasan kebangsaan ya. 3 periode itu bukan dari saya, satu persatu orang mulai ngomong, ya sumbernya memang dari sono gitu ya. Jadi kita mengerti. Nah, yang Anda sebutkan itu tadi, setidaknya kita udah mendapatkan cirinya gitu. Setidaknya 2 ciri. Ciri pertama adalah, ini kok sekali pukul bisa jatuh. Artinya, yang mukul ini kuat banget. Pakai godam gitu ya? Pakai godam gitu. Jadi udah orangnya kuat, alatnya juga kuat gitu. Ya kan, sebab sebelumnya itu udah 2 kali loh. Airlangga itu cuma terhuyung tapi nggak jatuh gitu loh. Bangkit lagi dia, yang sononya yang KO malah, kira-kira gitu. Nah ini nggak ada angin, nggak ada apa-apa, udah jatuh gitu kan. Ibaratnya ini jangankan menit pertama, masih detik nih gitu loh. Kurang besar apa Airlangga kan?
Iya kan? Nah itu pertama. Nah yang kedua, itu tadi yang Anda sebutkan tadi, kok tiba-tiba PLT-nya adalah orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang kedua adalah calon yang sekarang terlihat sangat kuat, ya digadang-gadang kuat itu adalah yang Anda sebut tadi namanya Bahlil, orang yang juga sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu. Dan dia bukan bagian dari sirkulasi elitnya Golkar. Saya baru mengatakan itu. Sementara Bahlil dari beberapa kandidat yang muncul itu justru boleh disebut adalah orang yang paling jauh dari Golkar. Gitu. Bahwa dia orang Golkar, iya. Tetapi dalam konteks pergaulan, dalam konteks historis, dalam konteks kekerabatan lah secara umum, justru Bahlil adalah orang yang paling jauh. Jadi Bahlil mungkin lebih dekat dilihat sebagai orang Pak Jokowi ketimbang sebagai orang Golkarnya. Dan sepanjang pengetahuan saya, dan boleh jadi saya ada beberapa yang luput dari pengetahuan saya, orang Golkar itu kurang mengidentikan Bahlil itu sebagai Golkar. Tetapi Bahlil sering mengidentikan dirinya sebagai orang Golkar gitu. Lebih pasnya dia orang Jokowi lah sebenarnya. Iya, dalam konteks dengan Golkar, Golkarnya kurang terdengar mengidentikan Bahlil itu sebagai orang Golkar. Tapi Bahlil sangat sering mengidentikan dirinya memang dengan Golkar. Alias apa? Alias di dalam Golkarnya sendiri tidak melihat Bahlil itu sebagai ikon gitu loh Bang. Elit ya. Iya, ikon Golkar atau elit Golkar gitu. Tapi bahwa Bahlil sering mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang Golkar macam-macam, ya tentu sudah banyak kita lihat gitu. Nah dalam konteks itu ciri-ciri ini mulai muncul. Tapi yakinlah Nan, ini baru 1-2. Mungkin makin ke sana, makin ketiga akan kita dapatkan fakta lain. Ya. Fakta ketiga, fakta keempat, fakta kelima. Khususnya nanti kalau di atas bulan Oktober. Makin akan kelihatan kok. Jangan-jangan dirinya sendiri. Apa yang membuat carut marut ini gitu loh Pak sendiri. Nah sekarang dengan tingkat kepuasan 80%, ya Anda boleh menyebut, saya nggak terlibat, bla bla, mungkin masyarakat yakin. Tapi perlahan-lahan satu persatu akan keluar kok faktanya. Sekarang setidaknya kita udah punya 2 cirinya tuh. Ciri pertama adalah ini kok sekali pukul roboh, ya ini udahlah yang mukul nih orang kuat banget nih. Nah yang kedua adalah kok tiba-tiba yang muncul itu adalah orang-orang dekatnya Pak Jokowi gitu. Ini mungkin nasibnya hampir hampir sama dengan PKB ya, yang dibenturkan dengan PBNU ya. Iya. Karena PKB ini kan juga dianggap kurang tunduk lah ya, dengan berbagai kesepakatan yang ada gitu. Inilah maksud saya. Gitu. Nah, gini loh. Kan saya akan tarik dulu ke apa sih yang dibutuhkan bagi orang Golkar gitu. Kepemimpinan macam apa. Saya tarik itu untuk nanti kita ke belakang. Kalau lihat situasi ini, Nan, Golkar itu kurang gede apa sih? Runner up. Bukan runner up saja. Dia sudah ada sejak pemilu pertama Orde Baru gitu loh. Meskipun saat itu ormas kan. Di era reformasi dia tetap bertahan. Sekarang nomor 2. Mestinya kalau dia nggak kuat, era reformasi itu udah down loh. Atau bubar. Di mana-mana dia dikepung oleh publik gitu. Bahkan memang dituntut juga untuk bubar. Bubar saat itu dan seterusnya gitu. Kenyataannya dia udah punya basis yang mampu mempertahankan Golkar ini tetap eksis gitu. Nah artinya secara institusi dan massa Golkar ini gak usah diragukan lah, kuat. Dan mereka udah tahan sedemikian rupa. Tapi menurut saya Nan, orang Golkar ini setidaknya mungkin pada peristiwa ini ternyata memiliki satu sikap yang lemah gitu loh. Karena nggak pernah punya pengalaman oposisi. Mungkin itu salah satunya. Jadi semua pengalaman dialami oleh Golkar kecuali pengalaman menjadi oposisi. Itu satu. Dan berkebetulan kepemimpinan yang sekarang memiliki kelemahan ya yang sangat mendasar. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Nah, dikit-dikit. Kok takut dikit-dikit? Nah, saya mau mengatakan ini, Nan, untuk membandingkannya dengan PKB. Nah, yang menarik kelihatan dari Cak Imin ini, dia nggak gentar. Lebih lincah lah ya. Bukan soal lincahnya, kan lincah itu kan efek dari nggak gentar, Pak. Kalau Anda nggak gentar, Anda berani menghadapinya, Anda punya banyak cara kok untuk lawan itu. Karena Cak Imin juga sudah mulai banyak dikasuskan nih. Nah, itu di maksud saya.
Ingat loh ya, Caimin itu berhadapan dengan PBNU sekaligus. Tapi Caimin kan seperti nggak ada masalah gitu. Ya dia hadapi aja semua gitu. Nah artinya apa? Artinya institusi gede dipimpin oleh kepemimpinan yang lemah, ya cepat gitu. Sementara organisasi yang biasa saja, kalau kepemimpinannya berani, meskipun dia mungkin punya masalah, dia punya taktik cara untuk menghadapinya gitu loh. Dan bertahan. Dan bertahan. Dan itu yang kita lihat dari Caimin. Nah sekarang misalnya pertanyaannya, kok seperti tidak ada reaksi dari DPD-DPD-nya? Malah langsung bilang 34 DPD mendukung Bahlil. Iya. Kalau Caimin kan solid ya. Solid lingkurannya itu ya kan misalnya bahkan saya baca ada DPW atau yang mengadukan salah satu mantan pengurus PBNU loh ke polisi misalnya kayak gitu loh. Jadi mereka ada perlawanan. Ada ininya gitu. Nah di Golkar nggak ada sama sekali. Nggak ada yang menyatakan simpati kecuali cuma satu, Yusuf Hamka. Yang juga akhirnya dia mengundurkan diri. Iya, itu saja dia secara implisit mengatakan saya ngerti kok perasaan Erlangga, dia sedih dan karena dia sedih saya juga sedih sebagai sahabatnya gitu. Nah jadi tapi kan Yusuf Hamka siapa di lingkuran Golkar gitu loh, Pak. Ya. Nah itu kan persoalannya gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena pemimpinnya udah langsung down gitu loh, Pak. Sehingga tidak membawa spirit semacam perlawanan. Nah, dalam konteks ini saya mau mengatakan begini, lalu kira-kira model kepemimpinan apa yang dibutuhkan oleh Golkar untuk mengelola organisasi yang besar gini? Nah, kita nggak perlu menyebutkan orang, saya menyebutkan 4 kriteria. Nah, apa aja itu? Pertama tentu saja punya akar historis dengan Golkar. Jadi dia bukan kader yang ujuk-ujuk. Ya kan? Nah, sebab kalau nggak punya basis historis, ya sulit tuh. Ya, yang kedua adalah dia harus jelas punya basis di Golkar itu. Kalau enggak lagi-lagi digoyang, akan sangat cepat gitu. Nah yang ketiga dia punya independensi, nggak mudah diintervensi orang. Dia harus tahu bahwa dia ini pemimpin organisasi partai politik pemenang kedua, sehingga harus jelas independensinya, nggak mudah diintervensi baik dari dalam apalagi dari luar dong gitu. Nah yang keempat ini berani. Airlangga menurut saya punya 2 dari 4. Dia punya basis historis. Ya dia anak keturunan salah satu elit Golkar kan. Dia punya basis di Golkar itu gitu. Tapi independensi dan keberanian menurut saya kurang pada Airlangga itu. Termasuk berani untuk ya kalau mau jadiin tersangka ayo kita hadapi. Apapun kan. Apapun kan. Ya, misalnya diancam tidak dicopot dari kabinet. Ya. Saya masih ketua partai. Iya kan gitu. Bisa juga bergening dengan ini Prabowo kemudian. Makanya nggak dapat cara itu karena udah down duluan gitu loh, Pak. Udah cupu aja. Iya, udah merasa waduh, gelap nih gitu ya. Seperti yang saya sebut tadi, kalau Anda tanyakan dengan Caimin dia berani. Jadi dia tahu banyak cara yang bisa dilakukan karena untuk menghadapinya. Yang dibenturkan duluan sebenarnya PKB ya. Iya. Sebelum Golkar ini. Kan? Iya. Enggak. Kalau historisnya, kalau kronologisnya ya. Kalau kita merunut ke sebelum Pilpres itu kan Airlangga masih menghadapi dua. Tapi PKB juga sebelum Pilpres sudah ada tuh bang kasus-kasus muncul yang menyebutkan misalnya Caimin terlibat ini, Caimin terlibat itu, ada laporan ke KPK. Sebetulnya kalau Caimin bukan kali pertama dari dulu ya, cuma seperti yang kita sebutkan tadi itu, dia berani. Kalau dia pindah menyatakan dukungan ke Anies saat itu, gimana? Itu kan keputusan yang tanda kutip radikal itu gitu. Dan itu menguntungkan PKB ya akhirnya. Menguntungkan PKB kan? Karena kursinya nambah kan? Ninggalin 2 tokoh sekaligus. Ninggalin Pak Jokowi dan ninggalin Pak Prabowo. Tapi ya maksud saya ini soal keberanian dan dia berani. Lalu dia mendapat keuntungan dari sikap yang berani itu, ya kan? Nah sekarang dia dihadapi dengan masalah yang begini lagi. Mungkin karena dia udah punya pengalaman, ya dia juga lagi menghadapinya. Dan ternyata nggak mudah didongkal. Gitu. Nah
kalau kembali ke Pak Erlangga, di Pak Erlangga ini menurut saya dari 4 kriteria itu dia punya 2 tapi 2 tidak. Nah, saya sih, kita bukan siapa-siapa Golkar ya, cuman kalau boleh berpandangan terhadap Golkar menjelang Munas mereka ini, saya berharap mereka cari yang komplit ini. Punya basis historis, punya basis di di lingkungan Golkar sendiri. Dan ini yang paling terpenting menurut saya ini sekarang nih, independensi dan keberanian. Bang Ray terakhir, siapa yang diuntungkan dari pengunduran diri Airlangga? Bukan kaitannya dengan calon-calon yang muncul ya, sebagai misalnya ketum di Golkar, karena bagaimanapun itu akan kembali ke elit. Yang kedua Bang, orang sering mengatakan ini praktek politik yang barbar, yang liar, memaksa orang untuk mundur ya, meskipun secara resmi dia bilang dia mengundurkan diri. Ini demokrasi kita akan kayak apa Bang ke depan? Belum lagi kita akan ngomong soal pilkada, kemungkinan kota kosong di DKI. Ya. Yang pertama kan karena kita diskusi dari awal, ini sekali pukul langsung roboh, ya kan? Ada kekuatan besar, ya tentu saja kekuatan besar ini yang mengambil keuntungan. Makanya tadi ya kan, supaya tidak berlanjut ya keinginan dari kekuatan besar itu, menurut saya orang Golkar harus pandai-pandai untuk menghadangnya, karena jadi rugi sendiri mereka kan ke depan. Lama-lama Golkar ini institusinya ada, tapi sebetulnya keropos. Bukan keropos, tapi yang ngendaliin itu orang di luar diri mereka gitu loh Pak. Maka fungsi independensi dan keberanian itu penting menurut saya di dalam kepemimpinan yang mereka cari. Nah yang kedua, sebisa mungkin mereka munasnya sesuai dengan jadwal. Jangan di bulan-bulan Agustus, Oktober ini, justru jangan. Ya nanti Desember aja, tunggulah, ya kan, supaya lebih objektif. Sebab kalau mereka melakukannya sekarang, itu tadi, yang memiliki pukulan keras ini, tentu akan terlibat ya di dalam proses-proses. Dan ditunggulah nanti di Desember gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira saya sendiri sudah sulit memberi penilaian ya tentang merosotnya tingkat demokrasi kita ini gitu. Apa yang nggak rusak Apa yang nggak rusak? Coba sebutkan. Sistem hukum kita kacau. Pemberantasan korupsi, kebebasan, ya kan? Partai politik kita mestinya tragedi kayak P3. Kan sebelumnya P3 mengalami ini, sehingga PLT kan. Lalu sekarang Golkar. Kemungkinan PKB. Nggak boleh lagi terjadi dalam iklim demokrasi yang sehat. Jadi sirkulatif tuh. 5 tahun. Tapi belum tentu tidak karena itu kemudian ketua umumnya boleh melanggar ADART. Tapi ini kan kayak Airlangga ini, nggak ada sesuatu yang membuat dia harus mundur secara konstitusi partai gitu loh. Dan namanya sebagai Airlangga kok nggak pas gitu ya, ketika dia tiba-tiba mundur gitu. Kalau itu kurang paham saya. Nah sekarang kita menghadapi pilkada seperti Anda sebutkan, dan pilkada ini belum masuk ke tahapan pencalonan, bau-baunya udah kayak pilpres, aturannya diubah. Ya kan, lalu ada kemungkinan tragedi kota kosong. Dan semua kepala daerah hari ini juga PLT kan, statusnya masih sama. Dan kemarin sudah dikumpulkan kan di KN ya. Meskipun didahului dengan pidato bau-bau kolonial 10 tahun dan sebagainya. Jadi dia baru membaui sekarang ya. Nah, istilah saya begini, kalau tidak lebih buruk dari sekarang itu udah hebat. Ya. Apakah mungkin di eranya Pak Prabowo perbaikan kualitas demokrasi kita akan terjadi? Saya juga pesimis. Karena Pak Prabowo itu kan tagline-nya kan melanjutkan. Melanjutkan apa? Yang melanjutkan pembangunan fisik, meninggalkan yang rohani dari bangsa ini yang bernama demokrasi kan, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan gitu. Nah, yang kedua, Pak Prabowo ini menurut saya juga kurang lebih sama kan dengan Pak Jokowi dalam pengertian apa? Pak Jokowi itu memang
nggak punya empati terhadap reformasi itu karena dia nggak pernah terlibat memperjuangkannya. Padahal dia menikmati. Iya, itu beda. Itulah bedanya misalnya dengan Lonan, karena lo bekerja untuk reformasi itu. Jadi begitu reformasi itu seperti sekarang diobok-obok, itu rasanya sakit karena you kan ninggalin banyak kemewahan masa mudamu demi memperjuangkan iklim yang sekarang gitu loh, Pak. Jadi kalau kelihatan dia itu diobok-obok, sakitnya berlipat-lipat gitu loh. Nah itu nggak dialami oleh Pak Jokowi. Saat reformasi itu dia bisnis, gitu. Begitu reformasi dia jadi wali kota. Jadi tidak ada perasaan kehilangan. Kalau kemudian nilai demokrasinya, etik, moral demokrasinya itu merosot gitu. Hal yang sama dialami oleh Pak Prabowo. Zaman Orde Baru ya dengan Orde Baru. Dia menikmati juga. Setelah reformasi, ya kan beberapa tahun dia di luar negeri. Setelah itu dipanggil oleh Bu Mega, lalu langsung jadi wakil presiden. Menikmati hasil reformasi. Gitu. Jadi backgroundnya kurang lebih sama. Nah, jadi mereka nggak punya sensitivitas ya terhadap hasil reformasi ini, karena memang mereka nggak memperjuangkannya gitu. Nah itulah bedanya dengan orang yang terlibat di dalam, karena ya itu tadi yang saya sebutkan, Nan. Ya, kita ini kehilangan kemewahan masa muda kita. Ya kan, demi memperjuangkan reformasi itu. Jadi kalau ia diganggu ya, ini bukan persoalan visi reformasi saja, tapi secara emosional ya itu mengganggu perasaan orang-orang yang memperjuangkannya gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin yang menurut saya kalau berbicara siklus perubahan di bangsa ini, kita butuh 20 tahun lagi untuk sampai ke titik krisis baru. Untuk krisis baru untuk melakukan perbaikan lagi. Nah, itu di tangan Gen Z kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan Gen Z kita yang sekarang ini yang banyak nganggurnya. Oh iya, yang apa namanya itu terbuai dengan oke gas gitu ya. Nah, mudah-mudahan perlahan-lahan melihat kenyataan ini gitu ya. Semakin kritis ya. Semakin kritis melihat kenyataan ini bahwa betul nepotisme ini nggak menguntungkan kita misalnya dan sebagainya gitu nanti. Ya, setidaknya kalau dari suara-suara di medsos kita juga sudah mulai optimis ya. Benar kan. Ini jauh berbeda dengan saat Pilpres kan. Saya benar-benar mulai melihat gejala kesadaran baru itu. Ternyata benar apa yang diteriakkan Adnan selama ini gitu loh kira-kira. Dan Bang Ray dan teman-teman. Ya, saya kan cuma ngomporin Adnan aja. Kita provokator. Ya oke lah Bang Ray. Terima kasih untuk analisisnya, insight-nya, sahabat integritas, terutama yang Gen Z. Yuk kita semakin kritis ya melihat situasi yang terjadi di Republik ini. Bukan apa-apa. Fisik memang harus dibangun. Tapi suprastruktur bangsa ini penting karena dia adalah rohnya. Ketika rohnya hilang, buat apa fisik gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya penting juga sebagai modal utama bagi sebuah bangsa untuk lebih kuat. Negara manapun kalau kita rujuk ya dalam sejarahnya itu memang kuat suprastrukturnya, bagus infrastrukturnya. Jangan dibalik. Bagus infrastrukturnya, suprastrukturnya dirobohkan. Ya. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.